Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus santri-santri Mambaus Sholihin Bintan yang saat ini berada di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama mengaji. Kita isi bulan Ramadan ini dengan mengaji kitab, menghatamkan kitab, insya Allah sesuai jadwal. Setelah duha kita bersama-sama ngaji kitab Wasiyatul Mustafa lil Imami Aliyin karramallahu wajhah. Kita akan baca setiap pada duha selama bulan Ramadan. Dan kami berharap santri-santri yang berada di rumah dapat mengikuti dan mencatat apa-apa yang menjadi penting dari pesan apa yang terkandung di dalam kitab Wasiyatul Mustafa ini. Sebelum itu mari kita membaca Ummul Quran al-Fatihah. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wasallam. Qaddasallahu sirrahuna wa radhiyahu min syaikhina sadidatina wa baiti wa ahli ma'adni salihin wa nakhusu ila mu'alifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin, yang mengatur alam semesta ini. Bahwa adanya alam ini merupakan tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya alam ay al-alamah biwujudillahi ta'ala. Allah adalah zat yang mengatur seluruh alam ini. Siapa alam itu? Kullu ma siwallah, yaitu selain Allah adalah disebut alam, termasuk kita semua. Pengarang kitab mengawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Shalawat dan salam terkhusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Wa ba'du fahadihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Setelah hamdalah, sholawat, fahadihi wasiyatul Mustafa. Kitab ini adalah wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Jadi Wasiyatul Mustafa ini adalah kumpulan kitab yang berisi tentang kumpulan wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala, Sayyidina Ali berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggilku. Da'ani. Da'a memanggil ni kepadaku Rasulullah
siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa khalautu ma'ahu fi manzilihi, maka fa khalautu, saya menyendiri, menyepi, ma'ahu bersama Rasulullah, fi manzilihi di rumahnya Rasulullah. Faqala li, maka Rasulullah berkata kepadaku. Faqala, berkata Rasulullah li kepadaku, ya Ali, wahai Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa alaihi salam. Kamu bagiku, pangkatmu, kedudukanmu wahai Ali, di hadapanku adalah seperti halnya Harun, saudaranya Musa alaihi salam. Ghairu annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Maka ini adalah ibarat yang ditamsilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini usikal yauma, ini sesungguhnya aku, sesungguhnya saya Rasulullah, usikal yauma, berwasiat kepadamu. Saat ini berwasiat kepadamu, biwasiatin, dengan satu wasiat. In kunta hafidtaha, in kunta, jika kamu hafidtaha, memeliharanya, memelihara wasiat tersebut. Istahamidan, maka kamu akan hidup dengan penuh, dengan akhlak yang terpuji, dengan hidup terpuji. Wa mutta syahidan, hidup mulia. Kamu akan meninggal, yaitu dengan meninggal yang baik, meninggal syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, dan Allah akan membangkitkanmu nanti di hari akhir faqihan aliman, yaitu dengan status yang faqih, orang yang ahli, paham agama, orang yang mendalam ilmu agamanya, aliman, dan pengetahuannya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali satu hal wasiat, yaitu wasiat ini kalau dijaga, maka kita dijamin Rasulullah akan hidup bahagia, akan hidup mulia, dan kita akan meninggal dalam keadaan syahid. Dan dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti kita akan mempunyai status faqih, orang yang paham agama, aliman, dan juga alim. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, man akalal halala, ini salah satu wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Man, barang siapa akala, makan al halala, sesuatu yang halal, sofa dinuhu, sofa maka jernih, dinuhu agamanya man, agamanya seseorang. Wasiat Rasulullah, barang siapa yang makan makanan yang halal, maka dia akan sofatinu, jernih agamanya, mudah melakukan ibadah, mempunyai pikiran-pikiran yang benar, waraqqa qalbuhu, dan lembut hatinya. Jadi orang yang biasa makan yang tidak halal, maka hatinya akan mengeras. Di antara tanda hati yang keras itu apa? Ketika kita sulit menerima nasihat kebenaran, ketika kita sulit menerima kebenaran-kebenaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waraqqa qalbuhu, walam yakun lidakwati hijabun, dan tidak
baginya tidaklah baginya doa yang terijabah. Di antara nasihat Rasulullah adalah betapa pentingnya kita semua untuk berusaha apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan adalah usaha-usaha supaya yang kita gunakan adalah kita makan, kita konsumsi adalah dari sesuatu yang halal. Selanjutnya wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali man akala syuhbati, barang siapa yang makan sesuatu yang syubhat, tidak jelas, istabaha alaihi dinuhu, maka juga akan samar agamanya. Kebalikan tadi, kalau makan makanan yang halal, maka dia akan jernih. Tapi kalau makan makanan yang syubhat, tidak jelas, maka akan samar juga agamanya. Wa dhalama qalbuhu, dan hatinya akan gelap. Wa dhalama wa adlama qalbuhu, wa adlama, dan gelap qalbu, hatinya man tadi. Ini kalau berbicara tentang makan makanan yang halal, kita ingat satu kisah abahnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam rangka menjaga dari sesuatu yang halal. Beliau satu kisah menemukan buah-buahan yang jatuh, yang mengalir di sungai, lalu kemudian diambil, dimakan. Setelah itu mengetahui bahwa itu tidak benar, maka sampai dicari siapa yang punya pohon yang menjorok ke sungai tadi, kemudian minta halalnya. Ini adalah contoh bagaimana usaha supaya apa yang kita konsumsi adalah sesuatu yang halal, kita gunakan, kita pakai adalah dari sesuatu yang halal. Selanjutnya waman akalal harama, barang siapa akala makan al harama, dari sesuatu yang haram, naudzubillah, mata qalbuhu, maka akan mati hatinya. Mati qalbuhu, hatinya man. Hatinya seseorang tadi akan mati ketika dia membiasakan makanan-makanan yang haram, makanan sesuatu yang dia peroleh tidak melalui jalan yang baik, memakan haknya orang dan lain sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apalagi kita sebagai thalibul ilmi, sebagai santri, sebagai orang yang sedang mencari ilmu, ini juga harus menjadi nasihat yang sangat penting untuk menjaga supaya ilmu kita manfaat, supaya ilmu kita barokah. Ini juga apa yang kita gunakan untuk biaya pendidikan anak-anak kita, untuk kita berusaha supaya menggunakan dari biaya yang halal. Waman akalal harama mata qalbuhu, barang siapa yang makan makanan yang haram, mati qalbuhu, hatinya. Wa khafa dinuhu, dan ringan dinuhu, agamanya, mudah terombang-ambing. Keyakinannya mudah terombang-ambing, amaliyahnya. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya. Wa hajiballahu da'watahu, dan Allah tutup, wa hajibah, dan menutup Allah dakwatahu, doanya man. Jadi salah satu menyebabkan doa kita tidak diijabah Allah adalah kita membiasakan makan makanan yang haram. Kita berdoa kepada Allah
doa kita tidak diijabah. Di antaranya adalah yang harus kita koreksi adalah apa? Yang harus kita koreksi adalah makan makanan kita. Wa qalat ibadatuhu, dan sedikit ibadahnya. Mau ibadah berat, mau melakukan kebaikan-kebaikan berat, ini adalah yang harus kita koreksi adalah usaha kita untuk memperoleh rezeki Allah harus dengan cara-cara yang baik. Ya Aliyu, hei Ali, idza ghadaballahu ala ahadin, jika Allah idza ghadaba, jika marah Allah ala ahadin, kepada seseorang, jika Allah marah kepada seseorang, razaqahullahu, maka razaqo, memberi rizkihu kepada ahad, ya. Razaqahullahu, Allah malan harama, dari harta yang haram. Jadi kemurkaan Allah bisa saja berbentuk apa? Kemurkaan Allah bisa saja berbentuk Allah memberikan rezeki kepada kita dari rezeki yang haram. Na'udzubillah. Fa idza stadda ghadabahu, maka ketika sangat marah, wa fa idza stadda, ketika lebih marah, ghadabahu, lebih ghadabahu, marahnya Allah alaihi kepada ahad, wakala bihi syaitanan, maka Allah mewakilkan kepadanya syaitan, yubariku lahu fihi wa yashabuhu, senantiasa menemani. Ketika Allah sangat marah kepada seseorang, maka syaitan akan senantiasa mendampingi, menemani, wa yashabuhu wa yashghuluhu bidunya aniddin, wa yashghuluhu bidunya aniddin, dan dia disibukkan dengan urusan-urusan dunia daripada agama. Ini adalah kemurkaan Allah kepada orang yang senantiasa Allah sangat marah. Pertandanya adalah Allah senantiasa memberikan pendamping kepada ahad, yaitu syaitan yang terus membisikkan kesibukan dunia daripada kesibukan agama. Wa yasalulahu umura dunyahu, dan memudahkan urusan-urusan dunianya. Wa yaqulu Allahu ghafurur rahim, ini andalan mereka. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi ketika mereka meninggalkan ibadah, mereka memberikan alasan Allahu Ghafurur Rahim. Ketika dia berbuat maksiat, dia berdalih Allahu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Misalkan demikian, ini adalah alasan-alasan seseorang yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, ma safaru ahadun talibal harami masyian illa kana syaitanu qarinahu. Wahai Ali, tidaklah masafar, tidak jalan, masafar ahadun, seseorang tidak berjalan, tidak berproses talibal harami, mencari sesuatu yang haram. Ketika orang berusaha mencari yang haram, kecuali illa kana syaitanu, kecuali syaitan,
yang akan qarinahu, yang akan mendampinginya. Jadi ketika kita berniat melakukan sesuatu, mencari rezeki yang haram, kita mau berangkat mengambil hak orang lain, misalkan kita akan berangkat, maka di saat itu syaitan akan terus senantiasa mengiringi kita. Wala rakiban illa kana radifahu. Tidaklah bagi orang yang sedang rakiban, naik kendaraan, illa kana radifahu, kecuali mereka akan naik juga. Mereka, syaitan, akan senantiasa mengiringi perjalanan orang-orang yang berniat mencari sesuatu yang haram. Maka penting bagi kita ketika kita mencari ma'isyah, ketika kita bekerja, kita niat berusaha untuk mencari fadl Allah, untuk mencari keutamaan Allah, yaitu rezeki yang halal. Kita berangkat, kita izin kepada istri, kita minta restu. Kalau mau bekerja, kita minta restu, minta izin dengan niat yang baik, karena Allah, insya Allah usaha yang kita lakukan akan menjadi usaha yang barokah, akan senantiasa diiringi oleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala jama'a ahadun malan harama. Tidaklah seseorang, wala jama'a, tidak mengumpulkan ahadun seseorang, malan harama, harta yang haram, malan harta, haraman yang haram. Tidaklah mengumpulkan tidaklah seseorang mengumpulkan malan harama, harta yang haram, illa akalahu syaitanu, kecuali dia akan senantiasa ketika makan makanan yang haram diiringi syaitan. Wala nasiya ahadun ismallah. Dan dia senantiasa seseorang yang mengumpulkan harta yang haram, dia akan senantiasa mudah lupa untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita berhubungan suami istri, wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i. Ketika kita berhubungan suami istri akan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa syarakahu syaitan fi waladihi. Ini adalah bentuk daripada akibat ketika kita terus mengumpulkan harta-harta yang haram. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa syarikum fil amwali wal auladi wa'idhum. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ini kita berdoa, kita terus berusaha betapa pentingnya wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya kita mencari dan berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Jangan sampai karena kita ingin sesuatu sampai kita menghalalkan segala cara, dan itu menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekali lagi kita ulang-ulang nasihat ini, sekali lagi apalagi biaya pendidikan anak-anak kita berusaha, kita mencari rezeki yang halal supaya ilmu, manfaat ilmu dan apa yang dia pelajari anak-anak kita di pesantren, supaya Allah mudahkan.
Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala sholatan. La yaqbalu tidak menerima Allah sholatan, sholatnya seseorang bila wudu'in, dengan tanpa wudu. Allah Ta'ala tidak menerima sholatnya seseorang dengan tanpa berwudu, bersuci. Wala sodakotan, dan tidak menerima sodakoh. Allah tidak menerima sodakoh minal harami, dari sesuatu yang haram. Barang hasil curian disodakohkan, ini tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari misalkan kita mengambil hak orang lain, kita korupsi, lalu kemudian kita sodakohkan, maka Allah tidak menerima sodakoh tersebut. Begitu juga Allah tidak menerima sholatnya seorang hamba tanpa wudu. Berwudu kita juga harus kita usahakan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Bagaimana rukun wudu, bagaimana sunnah wudu, bagaimana mubtilatul wudu, harus kita ketahui. Ini yang wajib dipelajari di pendidikan pesantren. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh besar sampai akil balik, dia tidak tahu bagaimana tata cara berwudu. Ketika mereka tidak tahu, maka kita orang tuanya ikut berdosa. Maka penting anak-anak kita untuk kita ajari syariat, ilmu syariah, ilmu hukum-hukum Islam, ilmu fikih, ini wajib kita pelajari. Sering saya sampaikan, kadang-kadang ada kendala di beberapa tempat, di beberapa daerah. Ketika ada pertanyaan, Pak, anak saya tidak mau saya sekolahkan di pesantren, anak saya tidak mau ke pesantren, Pak. Maka saran kita adalah, sekalipun tidak di pesantren, tetap tidak meninggalkan mengaji. Mengaji kepada siapa? Kalau orang tuanya tidak mampu, ya mengaji di guru-guru ngaji yang ada di sekitar kampung tersebut. Tidak hanya mengaji Al-Quran, setelah anak-anak kita sambil lalu ketika belajar Al-Quran, harus juga belajar tentang ilmu agama. Khawatirnya apa kalau tidak begitu? Kita punya kebiasaan buruk, anak kita tumbuh besar sedikit biasanya sudah malu mau ngaji. Sementara mereka belum mengenal hukum-hukum ibadah. Ini yang jangan sampai terjadi. Maka tetap wajib mengaji. Di umur SD, di umur SMP, di umur SMA tetap mengaji. Ini supaya apa? Supaya mereka dapat beribadah, melakukan ibadah dengan benar, melakukan ibadah dengan baik. Ya Ali, wahai Ali, la yazalu li mu'minin, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil haram. Wahai Ali, seorang mukmin akan senantiasa, la yazalul mu'min, seorang mukmin akan senantiasa bertambah fi dinihi, dalam urusan agamanya, malam yakulil haram, selama dia tidak makan makanan yang haram. Maka mudah ketika mereka mendengarkan kebaikan, langsung punya respon. Itu orang yang membiasakan makan makanan yang halal, maka terus ilmu itu mudah bertambah, pengetahuan itu mudah bertambah. Wa man faraqal ulama, barang siapa yang menjauh, memisahkan diri
dari ulama. Mata kolbu maka mati kolbu hatinya man. Wa amiyah dan buta anto atillahi ta'ala dari ketaatan kepada Allah. Ini yang sering kita alami saat ini. Orang sudah tidak segan-segan mencaci maki atau bahkan sampai apalagi dia mau belajar dari seorang ulama, bahkan dia mencaci maki, memburu. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang dijadikan Allah orang-orang yang mahabbah, cinta kepada ulama, kita wujudkan dalam bentuk khidmah kita, melakukan apa yang telah menjadi nasihat-nasihatnya. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Dari mereka lah, dari beliau-beliau lah kita mengenal syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mungkin bisa langsung bertemu dengan Nabi. Kita tidak mungkin bertemu langsung dengan para sahabat melalui wasilah ilmu yang beliau peroleh dari seorang guru, dari guru kepada seorang guru terus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi benteng dari kehidupan beragama kita. Maka yakinilah bahwa tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak berguna, tidak ada yang sia-sia dari usaha kita mahabbah kepada ulama, kepada guru. Bentuknya adalah khidmah, membantu, meringankan, memikirkan, termasuk adalah kita berusaha menjalankan apa yang dicontohkan oleh para ulama-ulama. Maka kata Rasulullah, orang yang telah memisahkan diri dari ulama, orang yang bisa saja ini diperluas maknanya, orang yang membenci ulama, orang yang mata hatinya akan mati dan dia akan dibutakan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka kita semua sekali lagi tidak ada yang sia-sia dari mahabbah kita kepada beliau, termasuk wabil khusus kepada guru-guru kita, guru ngaji kita. Jangan sampai santri-santri sudah mondok, dia pulang, selama di rumah tidak silaturahmi kepada guru-guru ngaji, guru-guru ngajinya kepada guru-gurunya. Maka kita terus berpesan kepada anak-anak kita supaya mereka kalau pulang tetap silaturahmi, minta doa. Termasuk ini adalah kebiasaan orang-orang kita, orang-orang tua kita, kebiasaan kita diajak silaturahmi kepada orang-orang soleh, kepada ulama, kita minta doa. Nah, sebab itu kita semua Allah mudahkan untuk mencari ilmu, dimudahkan untuk memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ali, wahai Ali, wahai Ali, ya Ali, wahai Ali, man qara al-Qur'an, barang siapa qara'a membaca Al-Qur'an, wa lam yuqilla halalahu, dan tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, wa lam yuharrim, dan tidak mengharamkan haramahu, apa yang diharamkan Allah, kana minal ladzina manabadu, mereka seperti orang-orang yang nabalu, membuang kitab Allah, kitabnya Allah, Al-Quran, waro'a zuhurihim, di belakang punggungnya, waro'a di belakang zuhurihim, punggungnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan wasiat, barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak mampu menghalalkan apa yang dihalalkan Allah,
dia tidak mampu mengharamkan apa yang diharamkan Allah, seperti mereka adalah orang yang membuang kitab Allah. Na'udzubillah. Maka kita berusaha membaca Al-Quran, kita renungi apa yang menjadi makna yang terkandung di dalamnya melalui guru-guru kita. Kita memahami Al-Quran melalui kitab-kitab tafsir dengan belajar kita kepada para ulama. Kita berusaha sedikit banyak apa yang kita berusaha untuk menghidupkan Al-Quran dengan amaliyah-amaliyah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, wabil khusus santri-santri Mambaus Sholihin Bintan, insya Allah ba'da duha jam 8 kurang lebih kita akan terus selama bulan Ramadan sampai khatam kitab Wasiatul Mustafa ini. Kita akan membaca, kita akan berusaha memahami, dan lebih dari itu adalah berusaha mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab ini, termasuk wasiat-wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho dan manfaat kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.